Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya." Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Ia memberitakan demikian, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PNH nomor 564 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Tanda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan satu gereja yang kudus damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta jemaat Minggu 14 Desember 2025. 1. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Advent 3 dengan topik khotbah berharap kepada Allah dan menyelamatkan. Maka menurut Debata Ketua Bintang dan Hosea Minggu 7 ayat 7 sampai 13. Yang kedua, amplop renovasi rumah dinas Kuliah. Pada hari ini Minggu 14 Desember 2025, kita akan memberikan amplop partisipasi perbaikan rumah dinas
Saudara Allah yang menguasai segala alam, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita, nasihat untuk kita hari ini di Minggu Advent ketiga, yaitu tertulis di Kitab Mika pasal 7 ayat 7 sampai ayat 13. Mika 7 ayat 7 sampai 13 saya akan membacakan untuk kita semua. Pengharapan akan keadilan bagi Yerusalem, tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah. Mereka akan menjadi sunyi sepi gara-gara penduduknya sebagai buah perbuatan mereka. Demikianlah sekarang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, minggu ketiga Advent hari ini adalah minggu sukacita. Tapi bagaimana mungkin yang mengingat bahwa teori bagaimana mengingat apakah sukacita kita hari ini berkurang karena ada sesuatu hal sehingga selain tidak memunculkan lagu atau acara kita hari ini, tapi sekaligus juga ingin mengingatkan kita keterbatasan manusia dan keterbatasan ilmu pengetahuan manusia. Saya bukan untuk membela diri atas pelayanan hari ini karena selain tidak memunculkan acara kita yang kita lakukan, tapi memang inilah bukti keterbatasan manusia, keterbatasan alat dan teknis. Tapi kiranya memang keinginan ini tidak mengurangi sukacita kita. Soalnya masyarakat menang istirahat untuk gereja juga sedikit dan terlihat sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Jadi harapan adalah kondisi di mana seseorang menginginkan sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupannya di masa depan. Ini adalah berhubungan dengan hal yang baik atau keyakinan itu akan tercapai. Tapi ketika kita meletakkan harapan kita kepada dunia, itu akan membuat kita kecewa. Tapi sebaliknya ketika kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, maka kita akan dituntut untuk setia dalam masa-masa pengharapan, dan kita akan dituntut untuk melihat masalah, melihat kejatuhan itu adalah bagian perjalanan kehidupan, tetapi di sana ada terang Tuhan untuk menuntun kita. Dan khotbah hari ini adalah tentang kehidupan Mika dan juga bangsa Israel. Nama Mika itu memiliki makna atau arti siapa seperti Allah. Jadi Mika adalah siapa seperti Allah. Dia adalah seorang nabi yang melayani di 3 masa pemerintahan 3 raja, yaitu Raja Yotam tahun 742 sampai 735 sebelum Masehi, ketika masa Raja Ahaz yaitu tahun 735 sampai 715 sebelum Masehi, dan Hizkia tahun 719 sampai tahun 687 sebelum Masehi. Benar ada 3 raja
di dalam masa-masa pelayanan Mika. Tetapi Amang dan Pinang ini adalah masa-masa penuh kekeraman ketika bangsa Israel menghadapi pemberontakan. Tidak ada lagi orang yang saleh, tidak ada orang yang jujur. Berarti Amang dan Pinang di satu lingkungan, di satu tempat, di satu daerah tidak ada orang-orang yang jujur, berarti pembohong. Bagaimana keluarga suami dan istri tinggal serumah tetapi pembohong? Bagaimana tetangga hidup berdampingan tetapi pembohong? Bahkan Amang dan Pinang saling mengincar darah hidup orang lain. Jadi tidak ada ketenangan hidup, moralitas yang menurun, kehidupan sosial yang menurun, bahkan iman yang menurun. Bahkan Amang dan Pinang terjadi perpecahan di tengah-tengah keluarga. Laki-laki melawan bapaknya, anak perempuan bangkit melawan ibunya. Bahkan di sini kita menyaksikan bangsa yang hancur bagaikan bangunan tua, dia pelan-pelan hancur. Jadi retak sedikit demi sedikit. Jadi bagaimana keluarga yang harusnya saling menyayangi, saling mengasihi, ternyata anak bangkit melawan ayahnya, para putri bangkit melawan ibunya. Tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita. Ternyata bukan hanya di dalam keluarga terjadi pemberontakan, di dalam pemerintahan raja memperkaya diri, agama Israel juga mulai mengalami degradasi. Mereka masih beribadah, mereka mempersembahkan korban, mereka juga bernyanyi di bait Allah, tetapi sesungguhnya Amang dan Pinang ibadahnya kosong. Jadi semua mengalami degradasi. Iman, keluarga, hubungan sosial, ekonomi, politik mengalami kehancuran. Semua tidak ada yang memiliki makna. Maka di sini kita menyaksikan mengatakan tidak ada harapan. Tidak ada harapan kalau hanya mengharapkan orang-orang di sekitar. Maka dia berkata bahwa dia menantikan Tuhan, tetapi aku ini menantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Penantian itu berarti menolak keputusasaan. Orang yang berharap adalah orang yang menolak keputusasaan. Harapan adalah lompatan ke dalam ketidakpastian karena percaya kepada Allah yang mampu melampaui segala sesuatu. Jadi iman itu adalah lompatan ke dalam ketidakpastian. Ada harapan, percaya kepada Allah yang melampaui segala sesuatu. Dan inilah yang dimunculkan oleh Mika di tengah-tengah kebersamaan hidup. Di ayat 8 dia berkata, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Jadi yang dihadapi juga adalah musuh. Bahkan musuh ini menganggap dia jatuh dan bersukacita atas kejatuhannya, dan dia juga berada di dalam masa-masa kekelaman. Di dalam masa-masa kegelapan dia memiliki harapan, walaupun yang sedang dihadapi adalah kegelapan. Amang dan Pinang, saya yakin kita semua pernah dan memiliki kegelapan dan kegelapan yang berbeda-beda. Semua kita memiliki kegelapan dan kegelapan yang berbeda-beda. Ada masa-masa di dalam kehidupan kita jatuh, ada masa-masa di dalam kehidupan kita hampir menyerah dan sudah angkat tangan karena masalah yang kita hadapi. Baik mungkin karena bagi keluarga yang sudah menantikan anak 10 atau 5 tahun atau 10 tahun pernikahan, tetapi di dalam dua-dua ketika dia meminta, tapi sepertinya Tuhan sedang menunda. Atau mungkin Amang dan Pinang di tengah-tengah kehidupan kita memiliki sisi kegelapan, yaitu memiliki dosa tetangga kita tidak sanggup untuk membukanya karena ditutupi oleh tembok rasa malu. Atau mungkin Amang dan Pinang punya masa waktu
Di saat kita hidup kita kelak, saat kita merindukan anak kita untuk menikah, dua sudah kita panjatkan, kita sudah hampir menyerah dan angkat tangan. Sudah, saya butuh Tuhan ini. Tapi dibilang saya butuh Tuhan ini bukan karena dia percaya, tetapi karena sudah tak sanggup lagi memikirkan segala sesuatu. Atau mungkin kita memiliki sudut atau sisi kegelapan dalam kehidupan kita. Sisi kegelapan bukan hanya tentang hal yang jahat, tetapi saat kita sudah jatuh dan melihat tidak ada orang yang bisa menolong kita. Mika menyaksikan bahwa dia mengalami ada di dalam situasi gelap. Bahkan agama atau orang lain sudah menganggap Tuhan yang mati dan mengatakan, di manakah Tuhan? Karena dilihatnya bahwa Mika itu tidak mengalami apa-apa dalam kehidupannya. Amang dan Inang di dalam tas hari ini di ayat 9 dia berkata, aku akan menanggung kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan keadilan bagiku. Ia akan membawa aku kepada terang. Dia di dalam situasi sulit, di dalam situasi masa-masa gelapnya, dia tetap melihat ada satu titik yang tidak bisa dia lepaskan dari kehidupannya, dan ketika titik itu dilepaskan dari kehidupannya, dia tidak akan mampu melakukan apa-apa. Abang dan Inang melalui nasi yang ketiga hari ini kita diajak berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Maka melalui tema ini ada beberapa hal yang menjadi pesan khotbah untuk kita hari ini. Yang pertama, Abang dan Inang, semua kita diperbolehkan Allah untuk berharap. Semua kita diperbolehkan Allah untuk berharap, menanti-nantikan penyelamatan Tuhan dalam hidup kita. Harapan adalah bukan sekedar deklarasi iman, melainkan perlawanan terhadap keputusasaan karena berbagai masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Harapan bukan pelarian atas ketidakmampuan kita mengatasi masalah lalu memindahkan masalah kita kepada tangan Tuhan, karena kita sudah menyerah, melainkan sebuah keberanian untuk mengikut Kristus dalam situasi terluka, dalam situasi perubahan, saat orang lain atau saat situasi tidak berpihak kita kepada kita, atau bahkan Amang dan Inang ketika kita jatuh tidak mampu berbuat dan berkata apa-apa, di sana kita menantikan Tuhan. Harapan adalah lompatan harapan adalah perlawanan terhadap keputusasaan. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami saat ini, dan saya tidak tahu pergumulan berat apa yang sedang menyita hati dan pikiran kita sehingga kita tidak bisa bersukacita. Sukacita bukan tentang aku sedang memiliki keuntungan, aku sedang berjaya di dalam pekerjaan, aku sedang memiliki anak-anak yang benar-benar menyayangiku. Sukacita bukan hanya tentang hal-hal yang baik, tetapi sukacita berasal dari kehidupan yang disentuh oleh Tuhan, walaupun situasi kita tidak aman-aman saja. Amang Inang pasti tahu minyak yang bersumber dari kelapa itu ketika dimasak tidak cukup waktu 1 atau 2 jam supaya dia mengeluarkan minyak yang baiknya, tetapi itu mengalami proses pemasakan yang sangat lama, maka keluarlah minyak yang jernih. Bagi ibu-ibu yang rajin memasak atau membuat sambal, kalau sekarang mungkin kalau buat sambal itu kan biar enak dan manis, apa yang ditambahkan? Menambahkan
manisnya yang justru benar-benar sangat enak, tanpa menambah resiko atau menambah masalah atau kali tujuan atau berat. Itu manisnya, enaknya rasa sambal setelah melewati proses pematangan, pemasakan yang cukup lama dibandingkan dengan menambahkan lauk. Kehidupan orang percaya, amal dan iman, sukacita bukan bersumber dari apa yang datang, tetapi sukacita bersumber dari diri kita ketika kita mau dan ketika kita mau diproses oleh Tuhan di dalam setiap masalah-masalah hidup kita. Mika hampir sebagai nabi, dia harus melawan kebiasaan yang terjadi pada waktu itu. Orang-orang pada waktu itu sudah tidak lagi saling, sudah mencintai kebohongan, tetapi dia berani tampil beda, sehingga itu yang membuat dia mampu kuat menghadapi tekanan dari musuh-musuhnya. Itu yang membuat dia amat dan iman, mampu menjalani kehidupannya sebagai seorang nabi di tengah-tengah orang yang justru Tuhan katakan celaka mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas ini mengajak kita semua jauhkan keluhan, jauhkan hal-hal yang membuat kita tertekan. Yang membuat kita tertekan biasanya adalah kita iri terhadap orang, atau kita di dalam keseharian kita terlalu banyak menuntut tetapi sedikit yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan keluhkan masalah yang begitu menekan, tapi nantikan Tuhan menjumpaimu dalam beban hidupmu. Harapkan Tuhan menjumpaimu dalam setiap masalahmu, memenangkanmu dalam segala pergumulan hidupmu. Akan tiba saatnya sukacita itu muncul dari diri kita, bukan dari orang lain. Akan tiba saatnya kita mampu menolong orang lain, bukan karena apa yang dia beri. Amal dan iman, Mika mengatakan Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, menolong kita dengan keyakinannya. Allah mendengarkan. Allah mendengarkan. Allah mendengarkan aku. Dan itu terselesai masalah nanti alai gawe adong di bawah serta Allahku akan mendengar aku. Karena itu mendengar, jangan pernah berhenti untuk berdoa dengan keyakinan Allah mendengar aku. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Kalau mungkin beban hidup membuat kita tidak masih bisa melihat jauh ke depan, tapi yakini seperti keyakinan dari Mika, Tuhan menjadi terang. Saat masa-masa terkelam dalam kehidupan, saat masa-masa kegelapan dalam kehidupan, miliki keyakinan Allah mendengarku. Tuhan menjadi terang, Tuhan menjadi terang. Alami masuk untuk berhentilah bersungut-sungut. Yakobus 5 ayat 9 mengatakan amal dan iman, saudara-saudara jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempermasalahkan, supaya kamu jangan gugur. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kita sering bersungut-sungut, berkeluh kesah dan marah kepada Tuhan karena kita merasa Dia telah mengabaikan kita, dan kita marah kepada orang-orang di sekitar kita atau mempermasalahkan keadaan. Nasi mengingatkan membawa kita pulang. Tuhan tidak pernah ada terhadap keluarga kita. Saya mau kita nanti bisa di rumah amal dan iman menyanyikan lagu ini
selalu merasa benar di hadapan Tuhan. Karena amal dan inang sangat sulit orang menerima keadaan dan sangat sulit orang terhubung dengan Allah dan menerima kehendak Allah kalau kita merasa benar, kalau kita merasa layak untuk menerima yang baik-baik dalam kehidupan. Kita lebih cenderung menonjolkan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi kita melupakan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Akui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Amang dan Inang melalui nas hari ini, belajarlah menunggu Tuhan. Belajar menunggu apa jawaban Tuhan terhadap permohonan kita. Belajarlah untuk menerimanya di dalam iman. Harapan sejati muncul bukan saat kondisi baik, tetapi justru ketika semua alasan untuk berharap hilang. Belajarlah untuk menunggu jawaban Tuhan dan fokus pada Tuhan. Yesus mengajarkan kita dan mengingatkan kita di Yohanes, Akulah terang hidup. Ketika Yesus mengatakan Akulah terang hidup, maka Dialah yang akan menuntun kehidupan kita, dan di dalam Dia ada sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam diri Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di dalam ketiga hari ini. Kami diajak untuk bersukacita, dan sukacita itu ketika kami tetap berharap dalam masa-masa sulit kami, dalam masa-masa penantian kami berbagai dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan jemaat dalam kehidupan mereka, dalam apa yang sedang mereka hadapi di pekerjaan, di keluarga, dalam membimbing anak-anak mereka, dalam duka cita mereka, dalam masalah-masalah yang sedang mereka hadapi saat ini. Tuhan kiranya menguatkan jemaat untuk tetap setia berharap kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang mengasihi kami serahkan hidup kami kepada jemaat, kepada dalam menantikan juri kepada mereka, dan kerinduan mereka sangat berikan bantuan. Walaupun mereka harus sabar menunggu, buatkan mereka untuk tak menunggu dan menanti di dalam Tuhan. Berkati jemaat dalam semua pekerjaan yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dengan masalah yang berbeda-beda. Kami juga bawa kepadamu jemaatmu yang sakit, ada Mani, Pastor Robert, Sinaan, Siwa Pemerintah, Bu Asuna, Sinaan, Situ, MD, Tajulu, Nyonya Dewa, Sinaan, Bu Siwota, Jamin Karo-Karo, Nyonya Situ, Sinaan, Bu Kapugulu, Nyonya Sijabat, Nurpi, Bu Situmorang, dan juga Ahmad Pendeta Robert Bagian yang saat ini berada dalam perawatan di rumah sakit. Dan Tuhan memberikan kesehatan, berkati obat dan tim medis yang sedang bekerja untuk menentukan dan perbuatan yang sesuai dengan penyakit semua jemaat dan juga anak pendeta. Tuhan menserahkan juga kepada jemaat yang sedang bersukacita karena ulang tahun pertambahan usia yang Tuhan berikan. Tuhan sudah menyatakan pengasihan-Mu, memberkati mereka dalam perjalanan kehidupan mereka sampai hari ini. Biarlah mereka semakin bersyukur dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga mohon kepada jemaat-Mu yang sedang berulang tahun pernikahan, ada 7 kakak. Tuhanlah yang menghangatkan cinta kasih di tengah keluarga mereka. Mereka boleh bersama-sama dalam suka dan duka melangkah di dalam terang kasih Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi teladan dan mereka menghidupi cinta dan kasih setia Tuhan dalam keluarga mereka. Kami juga bawakan kepada Tuhan semua kegiatan yang akan berlangsung sepanjang minggu ini, yaitu seremoni pengantar, persiapan pernikahan, dan juga secara khusus persiapan pernikahan macam kosong. Berkati semua panitia dan semua anak-anak mereka di dalam kesehatan dan dalam kerinduan berharap bahwa dalam perayaan Natal adalah
Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambung